Pada awal abad ke-20, muncul sebuah pertanyaan krusial mengenai inti atom. Diketahui pada saat itu bahwa inti atom terdiri dari partikel bermuatan positif, proton, dan partikel bermuatan negatif, neutron. Seperti yang diketahui dari elektromagnetika, tepatnya gaya Coulomb, seharusnya proton saling tolak-menolak di dalam inti, mengakibatkan inti menjadi tidak stabil, terutama karena jarak antar partikel dalam inti sangatlah kecil. Tetapi nyatanya, inti atom tidak meledak akibat gaya elektromagnetik, melainkan tetap stabil dan terikat. Apakah hal tersebut akibat gaya tarik-menarik dari gravitasi? Tentu tidak, karena gaya gravitasi jauh lebih lemah daripada gaya elektromagnetik. Terlebih lagi, karena massa proton yang sangat kecil akan melemahkan gaya gravitasi lebih jauh. Gaya gravitasi hanya signifikan di skala kosmik, bukan atomik. Maka muncullah pertanyaan mendasar. Apa gaya yang menahan inti atom tetap menyatu? Jawaban dari pertanyaan ini mengantar kita pada salah satu pilar penting dalam perkembangan fisika modern, yakni penemuan gaya fundamental keempat, gaya kuat atau strong nuclear force. Gaya ini tidak tampak dalam kehidupan sehari-hari, namun ia merupakan penyelamat stabilitas alam semesta pada skala mikroskopik. Teori yang pertama kali mengemukakan gaya kuat tersebut adalah teori Yukawa. Teori Yukawa dikembangkan oleh Hideki Yukawa pada tahun 1935 guna menjelaskan gaya kuat yang mengikat proton dan neutron di dalam inti atom. Ia menuturkan bahwa gaya kuat telah dimediasi oleh partikel yang bermassa sehingga jangkauan gayanya terbatas. Ide pertukaran partikel sebagai mekanis interaksi kuat didasarkan pada analogi dengan gaya elektromagnetik, di mana gaya muncul akibat pertukaran foton antar partikel bermuatan. Yukawa menerapkan konsep ini pada gaya nuklir dengan asumsi bahwa gaya kuat timbul dari pertukaran partikel bermassa antar nukleon. Prediksi adanya partikel perantara bermassa menengah muncul dari usaha Yukawa dalam menjelaskan gaya kuat antar nukleon yang bekerja dalam jarak yang sangat. Dengan menggunakan pendekatan dari mekanika kuantum dan teori gelombang, Yukawa memperkirakan bahwa partikel tersebut memiliki massa sekitar 200 kali massa elektron. Kemudian, partikel ini diberi nama meson, karena massanya berada di antara elektron dan proton, yang diambil dari bahasa Yunani, yakni mesos yang memiliki arti tengah. Pada tahun 1930-an, ilmuwan mulai mempelajari sinar kosmik menggunakan detektor awan Wilson. Ketika sinar kosmik menabrak atmosfer, ia menghasilkan partikel-partikel baru. Dari sini, ditemukan partikel bermuatan positif dengan massa yang mirip elektron. Partikel ini dinamakan positron, yang merupakan antimateri dari elektron. Kemudian, pada tahun 1936, Carl Anderson dan Seth Nethermeyer menemukan partikel lain dari sinar kosmik. Tak lama setelah itu, Street dan Stephenson juga mengamati partikel serupa. Partikel ini memiliki massa sekitar 200 kali massa elektron dan dinamakan mesotron, yang kini kita kenal sebagai muon. Awalnya, muon dianggap sebagai partikel yang diprediksi Yukawa, namun muon menimbulkan paradoks. Massanya memang mendekati prediksi Yukawa, tetapi tidak berperan sebagai pembawa gaya nuklir kuat. Muon justru bersifat seperti elektron dan hanya mengalami interaksi lemah dan elektromagnetik. Padahal, teori Yukawa membutuhkan partikel dengan interaksi kuat. Hal ini tentunya membuat kejanggalan. Jika ini bukan partikel Yukawa, lalu di manakah dia? Pada tahun 1947, Cecil Powell dan timnya di Bristol University bereksperimen menggunakan emulsi nuklir yang dibawa ke stratosfer oleh balon. Saat emulsi ini dianalisis, mereka menemukan partikel baru dengan massa sekitar 140 MeV per C². Partikel ini dinamakan pion. Penemuan pion menjadi jawaban teka-teki terkait partikel pembawa gaya nuklir yang diprediksi oleh Yukawa. Penemuan ini menunjukkan bahwa meson yang diamati sebelumnya ternyata terdiri dari dua partikel berbeda, yakni muon dan pion.
pion adalah meson sejati, partikel pembawa gaya nuklir kuat antara proton dan neutron, persis seperti prediksi Yukawa. Sementara muon adalah lepton, satu keluarga dengan elektron tetapi lebih berat. Pion berinteraksi kuat dan meluruh menjadi muon, lalu muon meluruh menjadi elektron. Inilah alasan mengapa muon tidak dapat menggantikan pion dalam peran sebagai perantara gaya kuat. Penemuan pion membuktikan bahwa teori Hideki Yukawa, partikel dengan massa 100-200 MeV per C², memang ada dan berperan dalam interaksi kuat sebagai partikel pembawa gaya nuklir kuat. Ini menjadi fondasi model standar fisika partikel yang kita kenal saat ini. Pion terdiri dari 3 jenis, yaitu pion positif terdiri dari quark up dan anti quark down, pion negatif terdiri dari quark down dan anti quark up, pion netral itu adalah kombinasi simetri dari pasangan quark up anti quark up dan quark down anti quark down. Pion bermuatan positif dan negatif memiliki massa sekitar 139,57 MeV per C² dan waktu hidup rata-rata sekitar 26 nanodetik. Sedangkan pion netral memiliki massa sekitar 134,98 MeV per C² dan waktu hidup yang sangat singkat sekitar 85 atau detik. Mekanisme peluruhan pion. Peluruhan pion dibagi menjadi dua, yaitu peluruhan muon dan peluruhan elektron. Peluruhan muon. Di pion positif itu akan menjadi muon plus muon neutrino. Pion negatif itu akan menjadi muon plus muon anti neutrino. Sedangkan yang peluruhan elektronik, muon positif itu akan menjadi elektron plus elektron neutrino. Pion negatif akan menjadi elektron plus elektron anti neutrino. Sedangkan pion netral itu akan menjadi 2 gamma. Peran pion dalam interaksi nuklir khususnya dalam ikatan nukleon. Pion bertindak sebagai partikel perantara dalam gaya nuklir residual yang mengikat nukleon melalui proses pertukaran pion virtual. Peran dan implikasi dalam fisika nuklir dan partikel. Pertama, pion sebagai mediator gaya kuat residual. Berdasarkan hipotesis Yukawa, gaya kuat residual muncul karena sisa interaksi gluonik di dalam nukleon yang merambat keluar. Yukawa mengusulkan bahwa sisa gaya ini berpindah lewat pion, partikel bermassa menengah, sehingga menghasilkan gaya tarik antar nukleon. Digambarkan secara matematis melalui potensial Yukawa. Mekanisme pertukarannya yaitu satu nukleon memancarkan pion, nukleon lain menyerapnya, memindahkan energi dan momentum. Proses ini menciptakan gaya tarik tanpa perlu muatan listrik. Kemudian, peran pion dalam model nukleus dan fisika partikel. Dalam model nukleus, pion memberikan dasar teori untuk interaksi antar nukleon dengan pendekatan potensial efektif. Pertukaran pion menciptakan tidak hanya komponen sentral dari gaya tarik, tetapi juga komponen tensor yang bergantung pada orientasi spin kedua nukleon. Pada ranah fisika partikel, pion dipahami sebagai meson pseudoskalar teringan yang merupakan bound state quark-antiquark. Dalam kerangka kuantum chromodinamik QCD, pion muncul sebagai pseudo-Goldstone boson akibat pecahnya simetri chiral spontan. Vakum QCD tidak mempertahankan simetri chiral meskipun Lagrangian dasarnya simetris. Akibatnya, pion memiliki massa kecil dibanding hadron lain. Sifat ini menjadikan pion indikator kunci dinamika non-perturbatif QCD pada energi rendah, di mana perhitungan langsung interaksi quark-gluon menjadi sulit. Teori medan efektif seperti chiral perturbation theory banyak memanfaatkan peran pion untuk menghitung proses hadronik pada skala energi tersebut. Pion memainkan peran kunci dalam memahami gaya kuat residual, gaya tarik antar nukleon yang tidak bisa dijelaskan oleh elektromagnetisme atau gravitasi. Melalui hipotesis Yukawa, pion berfungsi sebagai mediator gaya, mentransfer energi dan momentum antar nukleon. Konsep ini menghasilkan model interaksi efektif yang menjelaskan kestabilan inti atom dan struktur sistem dua nukleon seperti deuteron, termasuk interaksi tensor. Dalam fisika partikel, pion adalah pseudo-Goldstone boson dari pecahnya simetri chiral dalam QCD.
memberikan wawasan penting tentang dinamika quark gluon di energi rendah. Penemuan pion membuka jalan menuju partikel zoo, menyusun 8-fold way, dan mengembangkan model standar. Saat ini, pion dipahami sebagai bound state quark anti-quark. Dengan demikian, pion bukan hanya meson pertama yang ditemukan, tetapi juga fondasi penting dalam perkembangan fisika nuklir dan partikel modern.